Terus lanjut ke default account. Default account ini turunan dari master account tadi, tapi yang menjadi poin penting tiap kali kita melakukan transaksi. Jadi kalau misalkan di sini kosong, ini di XXX ya kita nonaktifkan. Pada saat membuat transaksi apapun yang berhubungan dengan saldo awal atau akun kas, maka tidak akan muncul atau dia memaksa tersimpan tetapi tidak ada akun coanya. Settingan default akun ini kalau misalkan terbalik ya, misalkan ini saya edit sekarang atau kita balik kas ini menjadi bank atau transaksi yang next itu akan terbalik. Maka setting itu di awal ini, setting ini saya sarankan untuk yang super admin yang memegang. Karena takutnya transaksi berjalan, periode berjalan, kita rubah settingannya ini menjadi yang lain-lain. Sehingga transaksi yang selanjutnya itu akan berubah. Transaksi yang sebelumnya itu tidak akan berubah selama sudah terposting. Kemudian kita unposting, terus edit dan lain-lain, itu nanti akan muncul yang baru. Itu yang kita harapkan tidak terjadi ya. Jadi accounts master Choa, default account ini adalah turunan dari master account tadi, tetapi ada hubungannya dengan transaksional. Contoh akun saldo awal, kita sudah pasti menggunakan akun Choa ini, perkiraan sementara. Ataupun kan akun kas ini, akun kas sementara. Nah setting ini itu adalah teman-teman akunting. Akun kas di sini defaultnya adalah kas besar, kemudian akun laba ditahan, akun laba tahun berjalan, cek giro, jasa giro, kemudian ada akun biaya penggunaan barang ini itu kan ada hubungannya dengan penggunaan spare part. Kemudian akun perawatan, perbaikan dan perawatan, apakah ada vulkanisir, maka akun cuannya biaya vulkanisir ini apa? Gitu, maka dimasukkan di sini. HPP ini bukan HPP atas perjalanan. Saya ulangi, HPP ini bukan HPP atas perjalanan, melainkan HPP atas menu sales order atau jual beli barang. Di transkontinen itu bukan kegiatan sales order, itu tidak ada ya, tidak ada kegiatan penjualan barang, melainkan jasa. Sehingga di sini sebenarnya tidak perlu disetting. Atau kalau mau disetting itu pakai yang persediaan. HPP ini untuk menu sales order ya. Di sini tidak ada menu sales order. Maka tidak digunakan ini HPP sebenarnya. Oke. Terus ini default akun atas transaksional kita terhadap pembelian barang. Bisa melalui inventory, bisa dari vehicle maintenance, bisa dari divisi aset. Intinya kita beli barang, pembelian jasa ataupun pembelian barang. Maka akun defaultnya ini. Akun persediaannya apa? Untuk retro barang, ini rugi penjualan aktiva tetap. Kemudian hutang usaha, hutang sementara, akun lebih bayar hutang. Ini bisa dimasukkan dalam deposit PPN masukan dan deposit vendor. Ini sama ya, deposit dan deposit. Jika memang ada deposit ke vendor ya, masuk akunnya deposit. Jika nanti ada lebih bayar terkait hutang, maka itu nanti akan masuk ke akunnya deposit seperti itu. Itu untuk yang di default akun pembelian. Terus di sini ada mungkin nanti dari teman-teman ada pertanyaan terkait hutang sementara. Apa sih hutang sementara ini? Sistemnya Solog itu sudah mengunci atas biaya atau pendapatan sementara. Jadi Solog ini kalau penjualan jasa ataupun yang kita tagihkan kepada customer itu kita menerapkan pendapatan sementara atau piutang sementara. Jadi pada saat job file finish itu akan mencatat ke jurnal umum sebagai piutang sementara atas pendapatan sementara atas. Nah, seperti itu. Sampai ke invoice terbit, invoice posting, dia akan menerbitkan jurnal umum itu atas pembalikan piutang sementaranya. Sudah mengakui akan adanya pendapatan, walaupun secara real kita belum menerima pembayaran. Terus ada juga yang menerapkan biaya sementara atau hutang sementara ini. Di biaya sementara itu biasanya kita terapkan ke sisi vendor ya. Biaya sementara ini apakah pada saat realisasi biaya atau pada saat penerimaan vendor bill. Ada dua settingannya biaya sementara. Biaya sementara yang pasti kita gunakan itu ada postingannya. Apakah saat penerimaan barang atau saat realisasi biaya ataukah pada saat penerimaan vendor bill. Nah di Solog Transkontinen kita settingnya itu penerimaan vendor bill untuk yang pembelian. Jadi kalau sudah terima barang tapi kita belum mendapatkan vendor billnya, maka dia belum mencatatkan jurnal umum atas hutang sementara ini. Next lanjut ke penjualan. Penjualan ini bisa dikatakan kita jual jasa ya, ataupun invoice dari job file itu yang menu operasional ya. Akun pendapatannya itu di sini kita isikan pendapatan jasa, pendapatan sementara, pendapatan reimburse. Nah ini terkait reimburse itu biasanya uang back charge yang dibayarkan oleh kita dulu, tapi nanti kita reimbursekan atau additional charge-kan ke customer. Akun pendapatannya reimburse-nya ini apa? Mau disendirikan ataupun mau dibuat sama sebagai pendapatan lain-lain, itu silahkan.
Terus ada akun penjualan inventory terkait dari sisi write off atau barang, write off jual ataupun hapus. Kalau ini penjualan berarti write off jual. Jika kita write off atas aset atau spare part, maka dia nanti akan mencatat ke jurnal umum laba rugi sebagai penjualan aset. Kemudian akun diskon penjualan, karena di transkontinen customer misalkan 1 juta, tapi karena customer utama maka kita memberikan potongan harga. Nah, kalau kita memberikan potongan harga, maka kita masukkan diskonnya. Nah, akun diskonnya di sini itu adalah laba penjualan. Jadi kalau kita masukkan diskon di invoice, maka nanti di jurnalnya itu ada potongan akun pendapatan atas invoice berapa, nomor berapa, dengan akun show apa. Kemudian ada akun PPN keluaran, akun piutang usaha, piutang sementara. Ini terkait dari sisi piutang sementara, pendapatan sementara itu ya, yang tadi. Kemudian ada piutang reimbursement, terkait dari sisi reimbursement tadi. Terus akun lebih bayar piutang. Lebih bayar piutang itu diisi akun COA kepala 7 misalkan ya, lebih bayar. Ini sebenarnya kayaknya salah ini. Mungkin nanti bisa disetting lagi dari teman akunting. Lanjut akun biaya klaim. Kalau misalkan ada klaim, biaya klaim atas misalkan barangnya customer pecah. Nah, itu klaimnya nanti bisa dibebankan ke internal kah atau ke driver kah, atau bisa dibilang share cost ya antara customer dengan kita, seperti itu. Itu akun beban klaimnya apa? Pendapatan klaim, bukti potong piutang, ya, PPh pasal 23, bukti potong hutang, dan kemudian akun deposit customer. Nah, deposit customer ini deposit vendor sama lebih bayar tadi kan sama. Nah, ini settingan default akun yang sudah disetting oleh tim akunting ya, di default akun di sini.